Halo teman-teman, pernah nggak kalian membaca artikel yang menjelaskan suatu topik dengan logis dan fakta yang kuat, tanpa mengajak kalian berdebat? Nah, teks seperti itu disebut teks eksposisi. Hari ini kita akan belajar mengenal teks eksposisi, strukturnya, ciri-cirinya, dan cara menulisnya dengan mudah. Apa itu teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi yaitu 1. Menjelaskan fakta dan pendapat secara logis. 2. Menggunakan bahasa baku dan kalimat efektif. 3. Bersifat informatif, bukan persuasif. 4. Menggunakan konjungsi sebab akibat seperti karena, sehingga, oleh sebab itu. Teks eksposisi memiliki 3 struktur utama, yaitu 1. Tesis berisi pernyataan pendapat atau isu utama. 2. Argumentasi berisi alasan, bukti, dan fakta yang mendukung pendapat. 3. Penegasan ulang kesimpulan atau penguatan pendapat awal. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa saja yang perlu di dalam teks eksposisi. Jadi yuk kita simak contoh berikut ini. Selain strukturnya, teks eksposisi juga memiliki kaidah kebahasaan khas. Beberapa di antaranya adalah konjungsi sebab akibat, seperti karena dan sehingga, kata kerja mental, misalnya menyadari, berpikir, dan meyakini. Kata teknis, sesuai dengan topik, seperti literasi, informasi, atau etika digital. Dan tentu saja, kalimat aktif dan bahasa baku. Contohnya dalam kalimat, siswa menyadari pentingnya memilah informasi, karena tidak semua berita di internet dapat dipercaya. Teman-teman yuk coba mengerjakan latihan berikut ini. Nah teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang teks eksposisi mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, sampai contohnya, sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting, yaitu tentang paragraf. Jadi, apa sih sebenarnya paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang di dalamnya mencakup satu gagasan pokok dengan topik yang sama. Artinya, setiap kalimat yang ada di dalam paragraf harus saling berhubungan, membentuk satu kesatuan ide, dan mendukung gagasan pokok tersebut. Kalimat-kalimat dalam paragraf tidak boleh acak atau berdiri sendiri, karena paragraf itu ibarat rumah bagi satu ide pokok. Kalau salah satu kalimatnya melencang, rumah itu jadi kelihatan berantakan. Kedua, ciri-ciri paragraf. Dari pengertian tadi, kita bisa tahu bahwa sebuah paragraf punya beberapa ciri khas. Yang pertama, paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Jadi setiap paragraf pasti punya maksud tertentu yang ingin disampaikan. Yang kedua, paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu, artinya semua kalimatnya saling terhubung dalam satu topik. Yang ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis, jadi pembaca bisa mengikuti alur pikir penulis dengan mudah. Dan yang keempat, paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ide pokok inilah yang menjadi inti dari paragraf, sementara kalimat penjelas berfungsi memperluas atau menjelaskan ide tersebut. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jadi, paragraf itu bisa dibedakan berdasarkan posisi kalimat utamanya. Kalimat utama berbeda ya dengan kalimat pertama. Kalimat utama berisi gagasan pokok, sedangkan kalimat pertama belum tentu mengandung ide utama. Ada 4 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian awal paragraf.
Biasanya paragraf ini dimulai dengan pernyataan umum yang kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Kedua, paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif dimulai dari hal umum ke khusus, maka paragraf induktif sebaliknya dari hal-hal khusus menuju kesimpulan umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya diawali dengan penjelasan atau contoh-contoh, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah kombinasi dari deduktif dan induktif. Artinya, kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Tapi bukan berarti ada dua topik utama ya. Kalimat utama di awal berfungsi untuk membuka pembahasan, sedangkan kalimat utama di akhir berfungsi untuk menegaskan kembali topik tersebut. Keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Biasanya paragraf ini dimulai dari hal-hal khusus, lalu muncul kalimat utama di tengah, kemudian diakhiri dengan penjelasan tambahan yang juga bersifat khusus. Polanya seperti ini, khusus umum khusus lagi. Jenis paragraf ini jarang digunakan, tapi penting juga untuk kita ketahui. Nah, setelah tuntas membahas materi, saatnya kita uji pemahaman. Kami sudah siapkan sedikit kuis. Latihan seru untuk mengasah kembali pengetahuanmu. Cek link kuisnya di deskripsi video ini, ya. Selamat berlatih!